semua. Semoga kita selalu dalam kesehatan, selalu bersyukur dan kabar baik. Dalam Islam, zakat adalah bentuk kepedulian, bukan sekadar kewajiban, tapi jembatan antara yang mampu dan yang membutuhkan. Namun, hari ini muncul fenomena yang mengusik. Ketika ibadah perlahan berubah menjadi transaksi. Zakat bukan hanya tentang memberi, ia tentang membersihkan harta, membersihkan hati, dan menumbuhkan empati. Dalam zakat, yang terpenting bukan jumlahnya, tapi keikhlasan di baliknya. Karena sejatinya, yang dinilai bukan apa yang keluar dari tangan, tapi apa yang hidup di dalam hati. Namun perlahan, makna itu mulai bergeser. Zakat tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab sosial, tapi sebagai alat untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Muncul narasi-narasi, sedekah ini pahalanya berlipat ganda. Donasi di sini jaminan surga, dan tanpa sadar, ibadah mulai terasa seperti investasi. Disinilah muncul fenomena yang sering disebut calo surga. Bukan dalam arti harfiah, tapi dalam pola pikir. Ketika ada pihak yang seolah-olah menjadi perantara, yang menawarkan jalan pintas menuju pahala besar dengan bahasa yang meyakinkan, dengan janji yang terdengar indah, seakan-akan surga bisa didekati hanya dengan angka. Di era digital, kebaikan tidak hanya dilakukan, tapi juga ditampilkan. Donasi diumumkan, nama disebutkan, jumlah ditampilkan, dan perlahan niat bergeser dari yang seharusnya karena Allah menjadi karena dilihat manusia. Ketika zakat dipandang sebagai alat mengejar pahala semata, maka yang hilang adalah empati. Orang memberi bukan karena peduli, tapi karena ingin mendapat balasan. Padahal yang membutuhkan bukan angka, tapi perhatian yang nyata. Islam memang menjanjikan pahala, namun pahala bukan tujuan utama. Ia adalah konsekuensi, bukan motivasi utama. Ketika seseorang berbuat baik hanya demi imbalan, maka kebaikan itu kehilangan ruhnya, dan ibadah berubah menjadi sekadar aktivitas. Zakat seharusnya mendekatkan manusia, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Ia bukan jalan pintas menuju surga, melainkan latihan untuk menjadi manusia yang lebih peduli. Maka berhati-hatilah, bukan pada zakatnya, tapi pada cara kita memaknainya. Karena surga tidak pernah diperjualbelikan, dan kebaikan tidak pernah membutuhkan perantara untuk sampai kepada Tuhan. Di dalam keheningan rumah ibadah, ada sebuah garis tipis yang seringkali terlupakan oleh pandangan mata kita yang sibuk. Garis yang memisahkan antara ketulusan doa yang dipanjatkan dengan kebutuhan untuk dilihat oleh ribuan mata di balik layar kaca. Sejarah mencatat kebaikan sebagai bahasa sunyi, di mana tangan kanan memberi dan tangan kiri bahkan tidak menyadari keberadaannya. Pemberi ikhlas tidak mencari tepuk tangan. Baginya, senyuman dari mereka yang dibantu adalah upah yang lebih dari cukup. Namun kini, dunia telah berubah. Kebahagiaan seolah harus divalidasi oleh angka-angka yang berkedip di layar ponsel setiap detiknya. Kita terjebak dalam perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling dermawan, siapa yang paling peduli, hingga makna ibadah itu sendiri mulai memudar. Muncullah mereka yang kita sebut sebagai pedagang surga, menawarkan janji pahala seolah itu adalah komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan klik. Mereka memanfaatkan iman untuk kepentingan duniawi, memanipulasi ketulusan demi mendapatkan perhatian dan pengaruh di ruang publik digital. Lihatlah
bagaimana drama ini dimainkan. Kebaikan dipentaskan di bawah kilatan lampu flash dengan naskah yang sudah diatur sedemikian rupa. Setiap bantuan yang diberikan harus didahului oleh hitungan mundur kamera. Senyuman yang muncul bukan lagi dari hati, melainkan untuk audiens. Kita menjadi pecandu validasi, menunggu jumlah suka dan komentar untuk merasa bahwa apa yang kita lakukan memiliki nilai. Saat notifikasi itu berhenti berdering, rasa puas itu pun lenyap, meninggalkan kekosongan batin yang semakin dalam dan haus akan perhatian. Di sisi lain, subjek dari konten kita tetap berada dalam kesunyian. Mereka hanyalah latar belakang bagi narasi kepahlawanan yang kita buat. Empati yang nyata telah digantikan oleh simpati digital yang dangkal. Kita peduli pada gambar, tapi mengabaikan manusia yang ada di depan mata. Pernahkah kita bertanya pada pantulan diri sendiri di cermin, untuk siapa sebenarnya semua amal ini kita lakukan? Apakah untuk Sang Pencipta? Ataukah untuk ego yang terus menuntut pengakuan dari dunia yang fana ini? Sudah saatnya kita pulang, kembali ke esensi keikhlasan yang murni, di mana setiap tindakan adalah percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Mari kita bantu sesama tanpa perlu saksi, tanpa perlu sorotan, dan tanpa perlu pengakuan dari siapapun di media sosial. Karena pada akhirnya bukan jumlah likes yang akan menimbang berat amal kita, melainkan ketulusan yang tersimpan rapat di dalam relung kalbu. Jadilah sumber kebaikan yang mengalir tenang, yang menghidupkan tanpa perlu suara berisik, dan yang memberi tanpa menyisakan kesombongan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.